Maraknya penggunaan pupuk pestisida kimia secara masif berdampak tidak hanya pada lingkungan namun juga manusia. Oleh karenanya, diperlukan alternatif pembuatan pupuk dan pestisida organik bagi para kelompok tani dan kelompok rumah pangan lestari atau KRPL sekota Pekalongan agar menghasilkan pangan sehat dan ramah lingkungan. Ditemui dalam kegiatan pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik di Balai Penyuluh Pertanian, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan atau Dinperpas tempat Zainul Hakim mengungkapkan bahwa sesuai dengan arahan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, maka ke depan harus lebih diarahkan orientasinya baik pestisida untuk mengusir hama dan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Semuanya menggunakan hayati atau organik sehingga produk yang dihasilkan dapat ramah terhadap tubuh ketika dikonsumsi dan ramah terhadap lingkungan. Menurutnya hal ini juga selaras dengan program pemerintah Kota Pekalongan yang tengah digalakan yakni program Kelurahan Menanam. Selain itu juga mendukung masa tanam kedua bagi para petani periode April hingga September sehingga lebih berdaya dan sejahtera. Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan kembali menyelenggarakan kegiatan untuk khususnya hari ini pembuatan pestisida hayati maupun pupuk organik cair atau pupuk hayati juga organik. Ini dikandang maksud keunggulan kelompok sasarannya ini kelompok tani maupun kelompok pengembang pangan lestari P2L atau KRPL. Ini harapannya nanti bagi kelompok ini bisa mengembangkan di kelompoknya. Ini sesuai dengan arahan atau kebijakan dari Kementerian Pertanian ke depan ini justru lebih diarahkan lah gitu ya orientasinya untuk penggunaan baik untuk pestisida pengusir atau pembasmi hama maupun pupuk untuk penyubur tanaman ini semuanya menggunakan hayati. Adapun cara pembuatan pestisida organik atau dikenal dengan Jakula Teteh, Wasi Kartono selaku petugas pengendali organisme pengganggu tanaman atau POPT menjelaskan bahwa bahan yang digunakan terdiri dari jahe, kunyit, laos temulawak, temu ireng dan herbafam atau M4 sebagai pemicunya. Masing-masing bahan diambil satu bagian dan kemudian diparut. Selanjutnya campurkan air kelapa atau air biasa. Selanjutnya, untuk bahan pupuk organik cair atau POC terdiri dari 11 macam yakni manja 15 buah, lidah buaya 5 kg, kecambah 2,5 kg, jagung 2,5 kg, waluh bokor 5 kg atau 2 buah, gula merah 5 kg, tepung beras 5 kg, susu 5 liter, air kelapa 50 liter, air leri 50 liter, dan bekatul 50 liter. Pestisida hayati atau pestisida nabati dan pembuatan POC plus. Nah, artinya POC plus ya di samping POC juga bisa digunakan untuk pestisida. Untuk pembuatan pestisida hayati itu kita menggunakan ada 7 macam bahan. Yang pertama jahe 1 bagian, yang kedua kunyit 1 bagian, yang ketiga laos 1 bagian, yang keempat temulawak 1 bagian, yang kelima temu ireng 1 bagian. Artinya bagian itu bisa tergulung, bisa on gitu. Jadi masing-masing sama. Terus yang keenam ada pemicu. Pemicunya yaitu kita menggunakan bisa pakai herbafam, bisa pakai M4 dan bisa pakai tabur emas. Itu cuma parut atau ditumbuk jadi satu, kemudian diperas dengan air kelapa dan air biasa selama 5 liter. Nah, setelah itu kita diamkan selama 10-15 hari baru bisa diaplikasikan. Nah, aplikasi ini bisa digunakan untuk padi,
Untuk tanaman pisang yang terkena mukovisis, nah, mukovisis itu yang kalau berbuah buahnya menjadi hitam-hitam. Trias Widya, Batik TV melaporkan.